Shalom kasih Kristus. Seminggu sudah renungan melekat dalam Tuhan berbicara hal-hal yang berhubungan dengan mempercayai waktu Tuhan. Saya percaya hari ini kita semua semakin dibawa lebih lagi mengenal pribadi Tuhan. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar hidup kita semakin mempercayai penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu nyata. Kita berdoa. Bapa, biarlah hari ini kebenaran firman-Mu terus membawa iman percaya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Bahkan apa yang disampaikan lewat kebenaran firman-Mu membawa keyakinan iman kami semakin kuat di dalam Engkau. Roh Kudus, urapi kami semua agar apa yang disampaikan lewat kebenaran firman ini menjadi satu isi hati-Mu yang terus kami bawa dan aplikasikan dalam hidup kami Tuhan. Tuntunlah iman percaya kami untuk tetap berdiri dalam Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema pemeliharaan Tuhan. Terdapat dalam Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 5b. Demikian firman Tuhan. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam Matius 6 ayat 26 berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa-Mu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Dalam pembacaan firman Tuhan tentang pemeliharaan Tuhan, tidak sedikit orang-orang Kristen memiliki pemahaman yang masih belum pada tempatnya. Kegagalan dalam memahami pemeliharaan Tuhan karena manusia kerap kali mengukur pemeliharaan Tuhan dengan ukuran dari banyaknya hal-hal yang baik yang diterimanya. Misalnya pemulihan ekonomi, dari tidak ada apa-apa menjadi orang yang berkelimpahan harta, atau hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan dan kebahagiaan hidup di dunia. Kekasih Kristus, bila pemeliharaan Tuhan hanya diukur sebatas kebutuhan dan kebahagiaan hidup di dunia, apa dan di mana hebatnya pemeliharaan Tuhan? Tidak ada hebatnya, karena orang-orang fasik yang tidak percaya Tuhan pun dapat mengalaminya, dan setan pun bisa melakukan hal-hal seperti itu. Pemeliharaan Tuhan atas hidup orang percaya tidak sekedar itu, karena ketika kesulitan hidup dialami oleh orang percaya, sesungguhnya Tuhan tetap hadir dan menjaga umatnya sampai mengalami pemulihan. Tidakkah kita menyadari betapa besar kasih Tuhan, betapa sempurna pemeliharaannya atas hidup kita? Masihkah kita menganggap tidak ada pemeliharaan Tuhan? Mudahnya menganggap tidak adanya pemeliharaan Tuhan hanya karena hidup yang dijalani tidak seindah, seenak, sebaik dan semudah orang-orang di sekitar, entah itu di lingkungan tempat bekerja, di lingkungan tempat tinggal, di lingkungan tempat kuliah atau sekolah. Kekasih Kristus, bila kita mengukur ada dalam pemeliharaan Tuhan, batasan dan ukurannya hanya sebatas kebutuhan dan kebahagiaan hidup di dunia. Padahal dunia yang kita tinggali keadaannya mudah sekali mengalami perubahan, sehingga banyak para ahli mengatakan sangat sulit sekali untuk memprediksinya. Terlebih dengan keadaan dari kemajuan teknologi dan kecanggihannya. Keadaan dunia semakin hari semakin berubah secara drastis. Dengan teknologi semakin mutakhir, persaingan dalam dunia perdagangan, dunia pekerjaan, dunia pendidikan, bahkan persaingan antar individu pun kian ketat. Oleh karena itu, setiap lembaga maupun kita harus dapat mengupdate dirinya begitu rupa bila tidak ingin tertinggal. Karena tingginya tingkat persaingan yang ada, timbullah ketegangan-ketegangan yang mengakibatkan manusia mulai kehilangan jati dirinya. Banyak orang tidak lagi mengindahkan norma-norma yang ada, yang penting bisa bertahan. Bila orang percaya kehidupannya sudah tidak lagi mengindahkan norma-norma atau karakter Kristus, di mana hidupnya terbawa oleh arus dunia, ini sudah menandakan tidak dapatnya membedakan mana kehendak Tuhan dan mana yang bukan. Sekarang mari uji diri kita sendiri dan memperhatikan anak-anak dan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Sekarang katakan pada diri kita dan ceritakan pada orang-orang sekitar kita bahwa apapun keadaannya yang kita hadapi, percayalah bahwa penyertaan dan pemeliharaan Tuhan masih tetap ada. Kasih Kristus, bila kita sudah masuk dalam kerajaan-Nya,
berarti kita sebagai warganya ada dalam wilayah perhatian dan kekuasaan kerajaan. Keadaan dan status sosial dari warga negara kerajaan secara tidak langsung dapat menunjukkan identitas dari kerajaan tersebut. Ingat, mata Tuhan menjelajah seluruh alam semesta, di mana hati dan pandangannya tertuju pada kehidupan orang yang berkenan padanya. Dalam Mazmur 37 ayat 23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bila hidupnya berkenan pada Tuhan, berarti hidupnya ada dalam pemeliharaannya. Mari kita jadikan hidup kita sekarang ini untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Sebagaimana dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai dengan 8, menyatakan orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Kasih Kristus, tanamkan diri kita dan keluarga bahwa pemeliharaan Tuhan bukan hanya berupa pertolongan pada waktu kita menghadapi persoalan, melainkan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Asal kita hidup benar, maka berkat, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan pasti nyata. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Engkau mengingatkan kami lewat kebenaran firman Tuhan hari ini, agar kami percaya tentang pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, dalam keluarga kami. Sungguh bahwa Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, yang mampu mengadakan segala apa yang kami butuhkan Tuhan. Kami percaya setiap persoalan dan masalah yang kami hadapi, Engkau juga yang menjadi penolong dan pembela kami Tuhan. Tuhan, berkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Berkati seluruh orang-orang yang berharap kepada-Mu Tuhan. Terlebih hidup kami dan keluarga kami, agar Tuhan senantiasa dipermuliakan. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.